وأما الثاني من الخمسة المذكورين في بيت القصيدة هذه فهو الإمام البارع والبدر الساطع ذو التواضع الحقيقي والسر المصطفوي والسمت النبوي السيد عبيد الله بن أحمد بن عيسى. كان إماما جوادا وحبرا راسخا ذا كرم وسخاوة ومروءة وتقى وكمال خلق وبر ووفاء، سما حاله في الخيرات والمحاسن. وكان من شدة تواضعه وكمال معرفته لنفسه لا يتسمى بعبد الله بل يصغر اسمه عبيد الله إجلالا لربه واحتقارا لنفسه ولا يرضى بغير التصغير. Sekarang sampai pada sejarah atau keterangan tentang Al-Habib Abdullah bin Ahmad, Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa An-Nagib, bin Muhammad Nagib, bin Ja'far As-Sadiq, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Al-Uraidhi, ibn Al-Husain, bin Fatimah Az-Zahra wa Ali bin Abi Talib, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahmad Muhajir sebagaimana sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, yaitu pertama daripada turunan Nabi yang masuk di negeri Hadramut, yang akhirnya melahirkan turunan habaib yang sampai ke Indonesia. Beliau punya anak dinamakan Abdullah, seorang imam yang luar biasa ilmunya, ibarat bulan purnama yang bersinar terang. Begitu makamnya tinggi, kedudukannya tinggi, tapi dzut tawadhu'il haqiqi. Beliau punya sifat yang sangat tawadhu. Tawadhu ini jika dikarenakan karena Allah, maka akan menghasilkan diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Siapa orang yang tawadhu karena Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zada 'abdun lillahi tawadhu'an illa zada rif'ah. Tidak ada seorang yang bertambah tawadhu'nya karena Allah, maka semakin bertambah derajatnya dari sisi Allah. Yang sombong-sombong itu pasti akan jatuh. Mungkin dia terhormat, tapi itu sementara. Satu saat dia akan pasti dihinakan oleh Allah, karena Allah itu membenci orang yang sombong, saudara. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Orang yang bertawadhu itu akan mempunyai sifat seperti bintang, saudara. Tawadhu takun kan najmi la halinadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Bintang itu letaknya di atas tinggi sana. Tapi bintang itu mau di bawah kita, saudara. Mau di bawah kita. Buktinya kalau kita berdiri di atas sumur yang jernih, kita melihat bintang di bawah kita. Tapi pada hakikatnya bukan di bawah kita itu, tinggi di atas sana. Begitulah orang yang tawadhu. Mungkin kita mengira di bawah kita, orang yang remeh, tapi ternyata derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Abu Bakar Al-Adni berkata, "An-najmu fil ma'i wasfi, ali wadani liman da'ani." Bintang yang di air itu seperti sifatku, tinggi tapi mau rendah terhadap yang mengajak aku, terhadap Tuhannya, terhadap nabinya, terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap syariatnya, dia bertawadhu.
Adapun kesombongan itu adalah ibarat asap yang selalu mengangkat diri. Wala taku kaddukhani ya'lu binafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadhi'u. Asap selalu mengangkat diri, tapi tidak bernilai. Siapa yang senang dapat asap, saudara? Begitulah orang yang selalu mengangkat dirinya. Dia akan menjadi asap, membuat sesak kepada orang yang menyaksikannya. Dan dia tidak berharga, saudara. Nah, beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Tapi tawadhu karena Allah, hakiki. Adapun tawadhu karena jabatan, adapun tawadhu karena harta, maka itu tidak benar, saudara. Itu adalah tidak benar. Ada satu riwayat Nabi bersabda begini, man tawadhu'a li ghaniyin salihin li ajli ghina dhahaba thulutha dini. Siapa orang yang bertawadhu kepada orang soleh yang kaya, tapi tawadhu'nya karena kekayaannya, maka 2/3 agama, 2/3 imannya hilang. Gambarnya begini, ada orang soleh dua orang soleh. Yang satu kaya, yang satu melarat. Yang kaya dipeluk, dicium tangannya. Yang melarat enggak direken. Ini berarti itu bukan tawadhu karena kesolehannya, tapi tawadhu karena kekayaannya. Ini bukan orang tambah bagus. Ini tambah imannya tambah menipis. Bisa dibayangkan, bukan soleh, kaya, tawadhu, ditawadhui karena kekayaannya. Terus apa nilainya orang, saudara? Adapun tawadhu kepada orang soleh, itu perintah. Tawadhu kepada Nabi, wajib. Tawadhu kepada sahabat, harus. Tawadhu kepada aulia, memang diperintahkan. Tawadhu kepada orang tua, itu juga satu keharusan. Tawadhu kepada mereka, itu lambang tawadhu kepada Tuhan. Sombong terhadap mereka, itu adalah berarti sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan juga kita tawadhu kepada orang-orang tertentu. Lihat bagaimana para malaikat Allah diperintahkan sujud tawadhu dan hormat kepada Nabi Adam. Bukan berarti itu penyembahan atau pengultusan, bukan. Tapi itu karena perintah Allah. Bagaimana kesombongan iblis yang tidak mau tawadhu dan sujud kepada orang yang dipilih oleh Allah, akhirnya dapat laknat. Padahal ilmunya besar, padahal ilmunya tinggi. Karena itu awas, hati-hati. Siapa orang tambah ilmunya tidak tambah tawadhu kepada yang Allah perintahkan untuk tawadhu, maka ilmu tidak akan berguna dan nasibnya akan seperti iblis mendapat laknat Allah, bukan diangkat derajatnya oleh Allah. Peringatan ini bagi ustadz-ustadz nih seperti kita. Dengan ilmu kamu jangan tambah sombong itu. Tawadhu. Tawadhu kepada orang yang soleh, tawadhu kepada orang yang soleh yang lebih tua, itu juga perintah Allah. Min ijlalillah ijlalu disyaibatil muslim. Termasuk bagian mengagungkan Allah, menghormati orang muslim yang tua. Itu termasuk bagian menghormati Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah tawadhu secara hakiki. Saking tawadhunya Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir ini, beliau tidak mau disebut namanya dengan nama Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Masih kurang tawadhu, hamba Allah. Dia menyebut dirinya Ubaidullah, hamba kecil Allah. Hamba kecil Allah. Karena kata-kata tashir itu dengan fu'ail gitu ya. Nah, fu'ail. Abdun, seorang hamba, itu sudah tawadhu, hamba kepada Tuhannya. Tapi ini enggak, Ubaid, hamba yang hina, hamba yang kecil di antara hamba Allah. Masya Allah. Dan dia tidak mau, tidak ridho kalau disebut Abdullah, Ubaidullah, aku Ubaidullah. Karena itu dia disebut orang yang tawadhu secara hakiki.
Hatta namanya ditawadukkan. Hatta namanya ditawadukkan. Enggak pernah pakai titel, saudara. Enggak, titelnya dipajang. S2, S3, S4, S5, S campur, S apa. Enggak ada. Bahkan namanya dia ditawadukkan. Ubaidullah, Allahu Akbar. Saking tawajunya. Ini semuanya bukan karena apa? Ijlalan lillah wa ihgaran linnafas. Pertama karena mengagungkan Allah, sehingga dia tidak melihat dirinya ada kelebihan di hadapan Tuhannya. Yang kedua, merendahkan dirinya, ubudiyah mahdoh. Enggak pernah mengangkat dirinya. Padahal siapa enggak tahu? Ilmunya, amalnya, akhlaknya, nasabnya, semuanya. Syaraful nasab wa syaraful amal wa syaraful akhlak, semuanya. Turunan udah luar biasa. Akhlak luar biasa. Ilmu luar biasa. Ibadah luar biasa. Istiqamah luar biasa. Tapi beliau menganggap dirinya adalah kecil di hadapan Tuhan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau akhirnya selain dipilih menjadi hamba pilihan Allah, anak-anaknya, turunannya saudara menjadi orang-orang pilihan Allah. Habaib yang gede-gede itu, gutub-gutub itu turunan beliau. Begitulah orang kalau sudah soleh dan tawaduk saudara, alim, soleh, tawaduk, maka insya Allah akan Allah jaga kemuliaan tadi itu sampai di anak turunannya. Karena itu jangan kita minta anak kita menjadi soleh kemudian kita nggak jadi soleh. Jangan kita minta anak kita menjadi pilihan Allah tapi kita menjadi orang dimurkai Allah, yaitu sulit. Mulai dari diri kita sendiri kita mohonkan untuk anak kita. Lihat doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat dan turunanku. Jangan ya Allah turunanku mudah-mudahan jadi orang baik, tapi dirinya enggak baik. Ya sulit. Kenapa? Akarnya dari ente. Buahnya itu anaknya ente. Ya sulit. Akar misalnya buah jeruk jeruk nipis, tapi mintanya keluarnya jeruk manis, ya mana mungkin. Karena itu mulai dari diri Anda, ayah dan ibu yang soleh, bermohon kepada Allah, berusaha dengan pendidikan, mempunyai anak yang soleh, insya Allah akan terwujud nantinya. Masya Allah. Barakah daripada beliau, barakah dari anak-anak cucunya bertebaran ada di mana-mana dan semuanya menebarkan ilmu, menebarkan akhlak, menebarkan semuanya sampai kita semuanya ada di sini. Kita bagaimana mendapatkan barakah daripada turunan beliau, Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Dirinya baik, datuk-datuknya baik, anak turunannya baik. Hebat enggak? Ada yang lebih nikmat daripada itu saudara. Ada yang kira-kira yang lebih nikmat daripada itu. Dirinya baik, datuk-datuknya baik, turunannya baik. Allah, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan itu semuanya ya. Orang tua baik, dirinya enggak baik. Lah, ini pencemaran nama baik daripada orang tua. Masya Allah. Abahnya takmir masjid, anaknya takmir kafe. Masya Allah, abahnya ustadz ngajar, anaknya bandar narkoba. Ya, hancur nih. Ini pencemaran daripada nama baik orang tua. Na'udzubillah. Masya Allah, istiqomah, putrinya hamil di luar nikah. Buktinya pacaran, digonceng sana, digonceng sini. Tapi karena itu jangan hanya menjadi orang soleh, tapi buat anak-anak Anda menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Beliau Zain Muhajir resepnya apa menjadi orang soleh?
ta'addaba bi abi. Beliau mengikuti adab kehidupan tata cara orang tuanya. Enggak keluar daripada Sayyidina Ahmad Muhajir. Sayyidina Muhajir apa resepnya jadi orang soleh? Ngikuti orang tuanya sendiri. Sayyidina Isa. Sayyidina Isa ngikuti orang tuanya sendiri. Sayyidina Muhammad terus begitu sampai kepada Rasulullah. Wah, hebat saudara. Ta'adab bi abi. Mudah-mudahan kita juga bisa begitu. Kalau seandainya anak kita beradab seperti kita, kecewa nggak kita kira? Apa? Oh, walidi istiqomah jam sekian nonton TV. Anak kita teruskan gitu. Oh, abah ana setiap malam main gafle sampai jam 12 malam. Diteruskan sama anaknya kita. Oh, walidi atau datuknya anak dulu itu pakai sisa setiap hari ini, begitu. Tapi hati-hati. Sayyidina Ubaidullah jadi begini nih karena ngikuti Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Anaknya kita jadi apa nanti kalau ngikuti kita? Karena itu jangan sampai kita disaksikan anak kita dalam perbuatan yang tidak berguna, apalagi maksiat. Karena itu akan menjadi rekaman bagi anak kita. Hati-hati. Antum menjadi sebab nantinya. Awas kamu ngerokok. Tapi ngerokok mukanya anaknya. Kharat kabir. Ini bohong ini namanya. Bukan gitu cara pendidikan. Jadi contoh ya ikhwani. Jadi contoh. Nah. Karena begitu Sayyidina Muhajir ilmu, amal, akhlak, nasab, komplit semuanya ada dari beberapa dari segala penjuru berdatangan orang mengambil ilmu. Bukan hanya anaknya soleh, turunannya soleh, tapi murid-muridnya menjadi orang-orang yang soleh dan aulia, saudara. Masya Allah. Beliau menggali ilmu banyak sekali gurunya, di antaranya beliau waktu di kota Mekah menggali ilmu daripada Abu Thalib Al-Makki. Membaca karangan beliau sendiri Abu Thalib Makki yaitu Gutul Gulub. Sayyidina Abdul Ubaidillah tadi ini, Masya Allah, Sayyidina Ubaidillah ini bukan orang yang miskin, banyak kebun dia, banyak kebun, tapi loman. Waktu haji, rombongannya semuanya 80 orang saat itu semuanya dijamin, mulai nafkah keluarganya sampai keperluannya berangkat, saat itu perlu berbulan-bulan ya, karena naik onta. Sampai pelaksanaan, sampai pulang dijamin semuanya, bahkan enggak sedikit membiayai orang-orang yang tidak mampu yang ada di tengah jalan. Begitu ya ikhwani, jangan kita dikenal walidi tajir, orang tua anak kaya, tapi enggak ada peninggalannya. Enggak ada peninggalannya. Jangan nanti orang tua anak ini adalah punya pabrik tapi enggak punya masjid. Percuma ya ikhwani. Antum mau meninggalkan fitnah untuk anaknya antum. Punya anak 9. Punya cucu toko 7. Rebutan. Cakar-cakaran nanti. Coba kalau misalnya antum punya anak 9. Semuanya ulama, semuanya orang yang soleh, apalagi semuanya aulia. Inti akan bisa bangga hatta di akhirat, saudara. Karena itu jadikan harta ini satu alat untuk Anda meraih pahala besar di akhirat. Kepingin tahu enggak nilai kita dan nilai harta kita bagus atau tidak bagus? Jadikan malam ini misalnya malam terakhir kamu, besok pagi mayit. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Bayangkan besok pagi Anda mayit. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat.
Apa nilainya duit kamu di rekening? Ada nilai? Maafi. Tanahnya kamu berhektar-hektar, ada nilai? Nggak ada. Sebelum jadi mayit, jadikan punya nilai. Oh, ana bangun di daerah minoritas umat Islam sana masjid. Masya Allah. Oh, ana buat satu toko untuk hasilnya membiayai anak janda, perempuan-perempuan janda dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wah, hebat. Jadikan manfaat ya ikhwani. Sebelum nanti akhirnya menjadi kenangan yang tidak bagus. Miskin, awalkan walidu ada tajir kabir, anaknya jadi minta-minta. Sering nggak Anda ketemu itu? Orang tuanya dulu kaya loh ini, sekarang anaknya menerima zakat. Ahsan, inti jadikan amal-amal yang soleh. Inti niati, ana bersedekah untuk anaknya ana supaya menjadi orang yang cukup. Ana menyantuni untuk anaknya ana menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang selamat. Itu akan lebih manfaat ya ikhwani. Itulah Sayyidina Ubaidullah. Masya Allah. Beliau itu punya kebun, saudara. Kebun kurma yang sangat bagus hasilnya. Punya gudang ditaruh. Kalau sudah panen, itu yang ada di gudang dikosongkan. Bukan dijual, disedekahkan semuanya. Panen lama itu harus habis. Ganti panen yang baru. Sambil menyatakan syukru ni'mah wa daf'u nikmah. Sebagai syukur dapat nikmat panen baru, panen lama harus habis. Jadi bagi-bagi, kalau habis ya sudah. Kalau enggak habis itu harus dihabiskan. Cuci gudangnya itu disedekah. Bukan diborongkan atau dilelang. Disedekahkan. Ini pumpung-pumpung ini mau buat apa ini? Robitoh ini semuanya. Cuci gudang. Sedekahkan. Syukur nikmat, mensyukuri nikmat. Kenapa? Syukur nikmat enggak akan kurang, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. La azidannakum. Itu seakan-akan sumpah dari Allah itu. Yang syukur nikmat, la azidannakum. Aku akan tambah benar-benar kepada mereka. Tapi kita rupanya lebih percaya jaminan bank daripada jaminan Allah ya. Lebih percaya jaminan bank daripada jaminan Allah. Iman perlu kita tanyakan pada diri kita. Wadaf'u nikmah, supaya selamat daripada nikmah, daripada bala. Ada corona, sedekah ente. Daf'u nikmah, niatono supaya selamat daripada bala. Krisis sekarang, sedekah ente, insyaallah enggak ada krisis ente. Nah, kita enggak beli masker yang banyak. Enggak ada sedekah, tembus virusnya. Jangan pakai masker, nanti cor mulutnya tembus. Enggak apa-apa pakai masker, enggak apa-apa. Tapi sedekah ya ikhwani, ini resep. Dawu mardakum bis sadaqah. Wa hasinu amwalakum biz zakat. Zakatnya keluarkan, insyaallah enggak sampai kamu akan tersentuh dengan krisis. Enggak ada. Enggak percaya sih sama Nabi, enggak percaya sama Allah, jaminan percaya sama bank ente. Ya bingung. Akhirnya setiap saatnya kok tambah gini ya, kok tambah gini. Ente kalau sudah mengeluarkan itu tenang tidur ente. Insyaallah khair. Cuma jangan nanti sedekah satu kali untuk seumur hidup. 10.000 anak sedekah untuk seumur hidup. Ya setiap hari ya ikhwani. Karena itu Nabi menyatakan bakiru bis sadaqah. Fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Pagi bener sedekah. Untuk waladi ada berapa? Ada sekian itu sedekah. Ada celengan kan Robito. Sedekah untuk awladi untuk ini. Setiap anak berapa? Hitung. Sedekah supaya dapat bala.
Apa supaya jauh daripada bala? Jangan ditunda. Kenapa? Bala itu tidak melangkahi sedekah. Kalau ente subuh sudah sedekah, insya Allah pagi hari mulai subuh dijaga oleh Allah. Jam 10 ente sedekah, rentan subuh sampai jam 10. Sepagi mungkin, itu. Turung raup sedekah lek perlu itu. Kan sudah dikirim celengan itu. Kan enteng. Kan enteng itu sebetulnya. Hada tariqus salama. Ini dari Nabi ya ikhwani. Naam, hada Sayyidina Ubaidillah. Naam. Akhirnya, ya Allah, kalau sudah begitu, Allah kasih berkah dalam segala halnya. Orang yang sakit, kalau dibawa kepada beliau, dia tiup, sembuh. Diusap, sembuh ya ikhwani. Allah berikan karomah. Nah kalau sudah dicintai oleh Allah, kenapa enggak? Hadis sahih. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsir bih wa lisanahu alladhi yantiqu biha wa yadu allati yabtishu 'alaiha wa rijluhu alladhi yamshi 'alaiha." Dikasih berkah oleh Allah. Kenapa? Maulid ini selalu berzikir, selalu bersolawat, selalu berkata jujur. Tiup sembuh, nyanyi, tiup tambah mati, saudara. Tangan selalu bersedekah, selalu berdoa kepada Allah, selalu mengangkatkan tangannya, selalu bersedekah. Luar biasa, ngusap sembuh, gitaran ngusap, nazak. Inilah mereka orang-orang dulu saudara. Orang dulu itu satu resepnya. Taat sama Allah dan taat sama Rasulullah. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dia menjadi orang yang mulia dunia, mulia sampai akhirat. Kenapa? Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melahirkan seorang anak yang bernama Alwi. Dan ini datuk daripada habaib yang ada di Indonesia semuanya dari Alwi. Karena dikatakan Al-Ba'alawi. Ini nama Alwi pertama diberikan. Alwi itu sebetulnya nama burung. Nama burung yang terbangnya tinggi. Kasih nama itu kenapa berharap anaknya makomnya derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alwi bin Ubaidillah. Pertama yang namanya Alwi di antara turunan Nabi ini. Di antara turunan Sayyidina Muhajir ini. Naam. Mewarisi ilmu, amal, akhlak, zuhud, wara', dermawan, itu yang diwariskan. Kalau kita kan enggak. Mewarisi harta, mewarisi kebodohan, mewarisi main-main, mewarisi keluyuran, mewarisi TV yang gede 40 in. Lebih gede dari yang nonton kadang-kadang main di TV. Itu nilainya kita. Itulah warisan, saudara, itu warisan. Ya ini warisan para anbiya itu. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathu al-ilma. Antum hadir hall di mana-mana kan? Yang diceritakan tokonya. Yang diceritakan pabriknya. Yang diceritakan kendaraannya. La, yang diceritakan ilmunya, akhlaknya, ibadahnya, sedekahnya, itu semuanya. Ya itu yang diceritakan, itu kemuliaannya ya ikhwan. Ya itulah kalau memang kemuliaan karena harta buat kholnya Korun saudara, buat kholnya Fir'aun kita, tapi enggak. Ya itu kemuliaan. Jangan kita ini tercuci otak. Mereka orang-orang kafir ketakutannya dengan kita bukan karena mau bersaing dengan pekerjaan, enggak ada.
Takutnya cuma satu, ente seperti orang dulu istiqomahnya. Orang dulu itu nggak ada yang dia itu tuh insinyur peternakan, insinyur pertambahan misalnya nggak ada buta huruf tapi suge-suge kok. Haji Rifai 10 hektar, Haji Sueb sawahnya 20 hektar. Sekarang titelnya banyak tutulan sawah, saudara. Kenapa? Karena pada hakikatnya kemenangan antum wahai umat Islam bukan karena kamu bersaing dalam urusan duniawi sama orang kafir, tapi karena takwanya antum kepada Allah. Berkah jadinya. Dulu itu loh pakai sarung aja nggak rapi, sendalnya kadang-kadang sisian, yang satu biru yang satu hijau, tapi sukses. Abaukum juga walaiti sukses. Jaga toko sambil baca tasbih. Sekarang kalkulator terus gak ada duitnya, saudara. Apa enggak? Ayo kita mau berpikir. Subhanallah, orang dulu kenapa? Kalau jamu ya ikhwani, tamu itu potongkan kambing, macam-macam makanan. Masih ingat antum? Sekarang wafer. Mana kita lebih berhasil? Ayo, apa yang lebih berhasil? Inilah yang harus kita berikan kepada mereka. Naam. Pikirannya bagaimana maslahat kaum muslimin bisa teratasi. Luar biasa. Beliau adalah sunniyan syafi'iyan, seorang ahli sunnah wal jamaah bermadhab syafi'i. Ya, jangan percaya kalau ada yang menyatakan bukan sunni. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ente tidak ahli sunnah wal jamaah, ente nggak sama dengan datuknya ente. Selesai. Ya, ente nggak sama. Selesai. Nah, kalau sudah nggak sama, ya sudah. Nggak sama kok dengan kita. Mau diapain? Hah? Nih, yang ada di sini nih sekarang. Beda nggak? Yang pecinya putih sama peci hitam, yang bajunya kuning sama yang bajunya merah, enggak sama, jelas kelihatan dong. Enggak sama. Sama dengan Haddad, sama dengan ini. Bedakan aja, enggak sama ente. Enggak begitu. Akidahnya enggak begitu, akhlaknya begitu. Udah jelas itu. Enggak sama. Lah kalau sudah enggak sama, mau diapain? Ente sudah merubah diri kok. Ente merubah diri. Yang sekarang ada pakai peci, ada nggak pakai peci? Sama nggak? Nggak sama. Kenapa? Kamu nggak mau pakai pecinya? Selesai. Nah, ya nggak ngurus dah kalau sudah nggak sama. Lah kita mau berkumpul untuk bersama-sama kok. Kalau dia nggak mau bersama-sama, ya salahnya ente. Kita harus bersatu. Ya kita mulai dulu bersatu kok. Kita harus bersama-sama. Kita dari dulu bersama-sama. Ente yang nggak mau sama. Ente yang mau berbeda. Selesai. Ente yang gak mau bersatu. Ayo bersatu, ayo. Kita ngikuti Sayyidina Alwi, kita ngikuti Sayyidina Ubaidillah, kita ngikuti Sayyidina Ahmad Muhajir, kita ngikuti Sayyidina Isa, kita ngikuti Sayyidina Muhammad Nagib, kita ngikuti Sayyidina Ja'far Shadiq, kita ngikuti. Ayo kita sama-sama, kita gak pernah berubah. Jadi kita harus bersatu. Bersatu dari dulu. Ente yang gak mau bersatu sama kita. Kita harus bersama-sama dari dulu. Ente yang mau berbeda. Karena itu udahlah, nggak usah kita ngeladeni yang enggak. Kita akhirnya diputer-puter nanti. Capek kita. Nah, ini Rabithah Alawiyah adalah mengajak kita bersama-sama. Satu kesamaan mengikuti salafus saleh. Titik. Ini Rabithah Alawiyah bukan untuk para Alawiyin ya. Jangan salah. Rabithah Alawiyah ini dalam thariqah Alawiyah. Yang Jawa, yang Madura, yang itu, ayo bergabung. Kita satu thariqah. Ya, untuk nasab kita menjaga nasab Alawiyin. Tapi untuk sosial, untuk ilmu, untuk gerakan dakwah, untuk itu kita bersatu dalam satu thariqah Alawiyah begitu. Ini Rabithah. Paham ya? Jadi jangan diartikan
ini khusus untuk Alawiyin, enggak. Ilmu bukan khusus untuk Alawiyin, sosial bukan untuk khusus Alawiyin, kesehatan bukan untuk khusus untuk Alawiyin, tapi untuk semuanya. Karena itu klinik, masa harus yang berobat habaib? Nggak ada. Nggak ada begitu, nggak ada. Paham ya? Nggak ada. Karena itu kita akan bisa bekerja sama. Ya, kita akan bisa bekerja sama. Nah, panjang semuanya ini, ya ikhwani. Cuma yang jelas di zaman Sayyidina Alwi bin Ubaidillah ini ada satu gejolak. Beberapa orang, banyak orang dihasut tidak mengakui nasabnya mereka. Ini datang dari Irak kok ngaku-ngaku jadi turunan Nabi. Nah, biasa tuh. Karena itu nggak usah kaget kalau ada orang menyatakan meragukan nasabnya ente dari dulu. Tapi nggak bisa dibantah. Meragukan itu. Nah, untuk supaya menangkan tokoh-tokoh yang terhasut, maka Sayyidina Ali bin Muhammad bin Jadid, Ali bin Muhammad bin Jadid, ini salah satu Jadid ini salah satu putra dari Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa, tapi turunannya nggak ada sampai sekarang. Ada Jadid, ada Basri. Karena itu yang berketurunan sampai sekarang habaib ini dari Alwi tok. Jadid sama Basri sudah berhenti turunannya. Nah, saat itu Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ahmad al-Muhajir diperintahkan untuk pergi ke Irak, mengumpulkan orang-orang ulama, orang-orang sulaha yang ada di Irak untuk menyatakan bahwa mereka nasabnya adalah benar turunan Nabi. Dan di saat itu banyak orang yang mengaku turunan, bahkan yang Goromitoh mengaku turunan Nabi, tapi salah. Kemudian waktu haji, ulama yang di Hadramut waktu itu haji, yang dia tadi itu karena mendapatkan fitnah hasutan tadi itu, dikumpulkan juga, ditemukan dengan ulama Irak. Dan akhirnya sepakat bahwa memang mereka turunan Nabi SAW. Jadi gejolak itu ada saat itu. Tapi akhirnya terselesaikan di zamannya Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir yang diperakasai oleh Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ahmad al-Muhajir radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab.